Kontrak cinta 1 tahun, part 9, positif hamil. Kamu mandi aja dulu, supaya lebih segar, ucap Revan kepada Ratu. Iya mas, kamu keluar dulu, aku mau buka baju. Oke, aku tunggu di luar. Revan melangkah keluar kamar. Ratu membuka lemari, lalu memilih pakaian yang akan ia kenakan setelah mandi. Tidak lupa ia juga mengambil handuk yang masih tersusun rapi. Ia sengaja menggunakan kain pengering tubuh dari lemari tersebut, karena dirinya masih lemah untuk meraih handuk di kamar tamu. Secara perlahan, ia melangkah memasuki kamar mandi, lalu membasahi rambut panjangnya agar mual yang ia rasakan lebih ringan. Ia kini merasa menjadi istri paling beruntung karena berhasil mendapatkan perhatian suaminya. Ia masih belum percaya sepenuhnya melihat perubahan yang terjadi terhadap Revan. Setelah 5 bulan menikah, akhirnya ia dapat merasakan kasih sayang laki-laki itu. Revan menunjukkan sikap peduli kepadanya. Hanya 10 menit lamanya, ia berada dalam kamar mandi. Tubuhnya makin lemah karena belum mengisi perut dengan makanan seperti biasanya. Nasi yang masuk hanya 2 sendok sejak tadi pagi. Kemudian ia mual-mual. Setelah selesai membersihkan badan, ia keluar dari kamar mandi, lalu mengenakan pakaian yang telah ia siapkan. Sekarang, ia duduk di kursi meja rias sambil memandangi wajahnya di depan cermin. Saat ia sedang mengeringkan rambut, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar. Ia sangat yakin kalau itu suaminya. Ia pun melangkah lalu membuka pintu. Kamu makan dulu ya, pinta Revan dengan membawa piring berisi nasi dan lauk. Kenapa harus repot-repot bawa nasi ke sini, Mas? Aku bisa ambil sendiri ke dapur. Ratu sangat terkejut melihat laki-laki itu. Pokoknya harus makan sekarang, kata Biina. Kamu hari ini belum makan. Revan berjalan ke arah tempat tidur, lalu diikuti Ratu. Terus terang, sebenarnya aku lapar. Aku gak berani makan karena takut mual lagi. Harus dipaksa walaupun sedikit. Kamu duduk. Revan meminta Ratu duduk di ranjang. Tapi mas, Ratu menjeda kalimat yang ingin ia ucapkan. Nggak ada tapi-tapi. Harus makan sekarang. Takut masuk angin. Kamu duduk aja. Aku suapin. Ratu makin terharu melihat sikap suaminya yang sangat manis. Terima kasih mas, ucap Ratu. Untuk apa? Karena kamu perhatian padaku. Aku seperti ini karena tidak ingin melihat kamu sakit. Nanti aku ngomel-ngomelnya sama siapa? Revan tetap mengelak atas apa yang terjadi dengan perasaannya. Jadi, kalau aku kembali kuat, kamu akan bersikap kasar lagi, mas. Sekarang waktunya makan, bukan ngobrolin sesuatu yang gak penting. Revan memberikan suapan pertama kepada istrinya itu. Aku mencintaimu, mas. Revan hanya bisa terdiam mendengar pengakuan Ratu, tidak menunjukkan rasa benci dan amarah. Ratu mencoba melumatkan makanan yang kini dalam mulutnya. Namun, baru beberapa kali mengunyah, rasa mual itu kembali datang. Ia segera berlari menuju kamar mandi, lalu Revan mengikutinya. Aku gak sanggup menelan makanannya, mas. Tapi aku lapar banget. Sekarang aku semakin lemas. Wajah Ratu makin pucat, dan Revan sangat bingung. Aku panggilin dokter ya. Revan kasihan melihat kondisi sang istri. Jangan mas, mungkin aku masuk angin aja. Ratu berusaha menolak, karena tujuannya besok pagi ingin menggunakan alat tes kehamilan yang telah Biina belikan. Ya udah, aku bantu kamu ke tempat tidur. Revan memapa Ratu menuju ranjang, lalu merebahkan tubuhnya. Kamu mandi dulu mas, baju kerja aja masih belum buka, ucap Ratu. Nanti aja,
Lagi pula besok minggu. Yang aku pikirkan sekarang kondisi kamu yang seperti ini. Sebenarnya kamu kenapa? Apa kamu salah makan? Udah mas, gak usah dipikirin. Aku baik-baik aja kok. Aku bawa tidur aja. Nanti mualnya juga hilang. Ya udah, kamu tidur sekarang ya. Aku mau mandi dulu. Revan menyelimuti tubuh istri yang sangat mencintainya itu. Nanti aja mas, setelah salat maghrib. Beberapa menit kemudian, azan berkumandang. Ratu segera menunaikan kewajiban salat. Ia meminta petunjuk kepada Sang Pencipta atas apa yang ia rasakan saat ini. Dirinya berharap adanya keajaiban agar pernikahannya dengan Revan tetap baik-baik saja. Setelah selesai menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, Ratu mencoba memejamkan mata. Ia terharu menyadari sikap yang ditunjukkan suami impiannya. Sementara itu, Revan memandangi wajah cantik Ratu. Ia pun memberikan kecupan di dahinya. Ratu yang merasakan ciuman itu sangat tersentuh dan hampir mengeluarkan air mata. Waktu menunjukkan pukul 5 kurang 14 WIB pagi. Ini waktu yang Ratu tunggu-tunggu. Ia terbangun lebih awal karena tidak sabar untuk mengetahui apa maksud dari mual yang ia rasakan akhir-akhir ini. Ia melihat Revan masih terlelap di sampingnya. Dirinya menggunakan kesempatan itu untuk keluar kamar. Ia sangat bersyukur karena tubuhnya hari ini lebih kuat dibandingkan kemarin. Ia melangkah menuju ruang TV untuk mengambil alat tes kehamilan yang sengaja ia simpan dalam laci lemari televisi. Sekilas, ia melihat map kuning berisi surat perjanjian yang Revan berikan kepadanya beberapa bulan yang lalu. Ia sedih membaca isi dan syarat dalam surat itu. Di sana juga terdapat tanda tangannya yang menyatakan telah menyetujui perjanjian yang Revan berikan. Ia pun tersadar dan mengingat tujuannya untuk menggunakan benda yang kini dalam genggamannya. Ia kembali menyimpan surat perjanjian yang membuat hati dan perasaannya sangat sakit. Ia berjalan memasuki kamar mandi. Setelah mengunci pintu, alat itu segera ia buka dan dimasukkan pada urin yang telah ia keluarkan. Setelah menunggu beberapa menit, ia melihat jelas 2 tanda garis merah terdapat pada benda tersebut. Ia lemas dan hampir pingsan karena merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dirinya positif hamil. Ia segera keluar dari kamar mandi, lalu menunjukkan hasilnya kepada Biinah yang dari tadi berada di dapur. Ia langsung memeluk wanita parubaya itu sambil mengeluarkan air mata kebahagiaan. Sementara Biinah sangat terkejut melihat tingkah sang majikan. "Bi, saya positif hamil. Ini buktinya." Ratu melepaskan pelukan, lalu menunjukkan hasil alat tes kehamilan di tangannya. "Alhamdulillah, saya turut bahagia. Selamat ya Bu." Biinah mengucapkan selamat kepada Ratu. "Terima kasih Bi," jawab Ratu sambil tersenyum. "Bapak sudah tahu?" tanya Biinah tiba-tiba. "Untuk sementara, cukup kita berdua yang tahu Bi. Saya ingin memberikan kejutan pada Bapak nanti." Ratu berusaha memberikan alasan yang dapat Biinah percaya. Wanita parubaya tersebut tidak tahu tujuan Ratu yang sebenarnya. Majikannya itu berusaha menyembunyikan kehamilannya dari Revan karena ia tahu kalau laki-laki tersebut tidak menginginkan kehamilan itu. Ia masih sangat jelas mengingat penolakan yang Revan lontarkan ketika sang ibu mertua meminta kehadiran seorang cucu. Untuk sementara waktu, ia ingin merahasiakan kehamilannya dari keluarga. Cukup ia dan asisten rumah tangga berhati baik itu yang mengetahui kebenaran tersebut. Sekarang, ia sangat bangga dan bersyukur
karena telah mengandung anak laki-laki yang sangat ia cintai. Setelah selesai melakukan kesepakatan dengan Bi Inah, Ratu kembali menuju kamar agar Revan tidak curiga. Ia ingin saat laki-laki itu terbangun nanti, dirinya ada di sampingnya. Sebelum kembali berbaring, Ratu terlebih dahulu melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Ia segera mengambil wudhu, lalu melaksanakan salat subuh. Ia sedih dan merasa bersalah karena kemarin waktu untuk bersyukur kepada Sang Pencipta banyak terlewatkan. Ia bangga dan bersyukur karena dirinya akan menjadi seorang ibu. Ia tidak pernah menyangka secepat ini akan merasakan nikmat hamil. Ia sangat menyadari kalau Revan tidak pernah mencintainya. Malam itu terjadi juga karena ketidaksengajaan, di mana sang suami melakukan hasrat itu di luar kesadarannya. Akan tetapi, dari ketidaksadaran itu kini telah membuahkan hasil. Sekarang, benih Revan ada di rahim Ratu. Wanita itu berjanji akan menjaga anugerah dan keajaiban yang telah ia dapatkan dari Sang Pencipta. "Kamu udah bangun?" tanya Revan, membuat Ratu terkejut hingga membuyarkan lamunannya. "Udah, Mas." Ratu tetap tenang menjawab pertanyaan suaminya itu. "Gimana mualnya? Udah berkurang?" "Udah, Mas." Ratu berusaha menenangkan Revan, padahal tadi dirinya masih mual-mual saat menggunakan alat tes kehamilan. "Kamu mau makan apa? Nanti aku beliin. Dari semalam kamu belum makan." Sikap Revan membuat Ratu makin tersentuh. "Pengen makan mangga." Ratu tidak mengerti kenapa tiba-tiba dirinya menyebutkan nama buah itu. Ini masih pagi, masa mau makan mangga? Perutnya diisi dulu dengan karbohidrat, baru ntar makan mangga. Lagian kamu tiba-tiba pengen makan mangga, kayak orang ngidam aja. Revan tidak tahu kalau istrinya saat ini sedang hamil. Ratu ingin memberitahukan berita gembira itu kepada Revan, tetapi ia tidak berani. Ia tidak ingin membayangkan reaksi sang suami yang tidak menginginkan kehamilannya saat ini. Ia merasa tidak sanggup jika laki-laki tersebut menolak kehadiran jabang bayi dalam rahimnya. Sampai kapan Ratu akan menyembunyikan kehamilannya dari Revan?